Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Walladzi khalaqal jannata li'ibadihil atqiya wa khalaqan nara lil usatil halka. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu jalla wa ala. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul murtada. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin imamil anbiya wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil jaza. Amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, para muhibbin, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Puji dan syukur kita haturkan selalu kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang tak terhingga yang selalu dicurahkan kepada kita semua. Dan tidak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan para pengikut beliau sampai hari pembalasan nanti. Para muhibbin rahimakumullah, as-sabi'atu wasittun min suwaril Quran suratul mulki makiyatun wa ayatuha thalathun. Yang ke-67 daripada surah-surah di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Muluk, atau seringkali kita sebut dengan surat Tabarak. Surah Al-Muluk ini diturunkan di Mekah dan ayat-ayatnya berjumlah 30 ayat. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ibni Abbas, beliau berkata, ada seorang laki-laki daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia membangun khimah di atas kubur, sedangkan dia tidak menyangka bahwa di bawahnya itu adalah kubur. Ternyata di bawahnya itu ada kubur seseorang, dan dia mendengar orang yang di dalam kubur itu membaca surah Al-Muluk sampai khatam surat Al-Muluk itu. Maka laki-laki tadi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, wahai Rasulullah, ulun membangun khimah, mendirikan khimah di atas pekuburan, dan ulun tidak menyangka bahwa di situ adalah kubur seseorang. Ternyata di dalam kubur itu ada orang yang membaca surat Al-Muluk, surat Tabarak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiyal mani'ah hiyal munjiyah tunjihi min azabil qabr. Ujar Nabi, surat Tabarak atau Al-Muluk itu adalah surah yang mencegah, surah yang menyelamatkan seseorang daripada siksaan kubur. Salah satu di antara hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi tentang fadilat keutamaan surat Tabarak ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lawadittu anna tabarakalladzi biyadihil mulku fi qalbi kulli insanin min ummati, akhrajahul Hakim.
Ujar Nabi, sungguh aku kepingin, sungguh aku mau bahwa surat Tabarak itu berada di dalam hati tiap-tiap manusia daripada umatku. Salah satu di antara pengertian hadis itu adalah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat kepingin andai kata umat sidin itu seluruhnya hafal surat Al-Muluk tadi. Nabi suka, Nabi cinta andai kata kita ini hafal surat Tabarak. Nah, surat Tabarak tadi 30 ayat. Kalau kita bujur-bujur ada niat hendak menghafal, sehari seayat, sebulan hafal. Amun terlalu berat, sehari seayat, 2 hari seayat, 2 bulan tuntung. Kada tahan 2 hari seayat, 3 hari seayat, 3 bulan tuntung. Asal ada kemauan. Nah, jadi apabila kita berniat dengan benar, dengan sungguh untuk menghafal surat Tabarak ini, dengan niat tujuan untuk melaksanakan apa yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita hafal, hari-hari kita hafal, seayat, sampai mati kita ya tuh kada mau hafal, karena menghafal sudah umur 70, kada mau hafal sampai mati, maka kita dicatat oleh Allah sebagai orang yang hafal surat Tabarak tadi. Kenapa? Karena dia punya niat yang ada dalam hatinya, dan niat itu pun sudah dilaksanakannya namun belum sampai ke tujuannya. Jadi kada salah nang Tuhan yang belum hafal mulai wahini dengan niat untuk menyenangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna man qara'aha kulla lailatin lam yadhurruhul fattan, akhrajahul Hakim. Bahwa orang yang membaca surat Muluk atau surat Tabarak itu tiap-tiap malam tidak bisa memudaratkan akan dia oleh fitnah-fitnah kubur. Dia akan lulus ujian-ujian yang ada di dalam kubur itu. Dia akan berhasil melewati berbagai macam ujian yang ada di dalam kubur, asal membaca tiap malam, kulla lailatin, tiap-tiap malam. Artinya kalau malam kada baca, dikabah siang hari, asal bila sebulan 30 kali. 2 malam kada baca, kayaknya dibaca 2 kali, sama hukumnya tiap-tiap malam. Nah, bila kita sudah demikian mampu mengamalkan surat Tabarak ini tiap-tiap malam, dalam kubur kita akan selamat daripada cobaan, daripada fitnah munkar dan nakir itu. Munkar dan nakir itu beluman lagi menanya kita, hanyar inya datang sudah ujian lawan kita. Beluman lagi nya bersuara, hanyar becungol menggetar sudah. Nah, itu ujian. Belum lagi pertanyaannya. Bisa selamat demikian kalau kita mengamalkan surat Tabarak tadi. Maka ujar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innal qabra awwalu manazilil akhirah fa inna jaminhu sahibuhu fama ba'dahu aisaru minhu wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu, rawahu Tirmidzi. Kubur itu, kata Rasulullah, merupakan awal dari tempat-tempat akhirat. Kubur pemulaan gerbang akhirat. Barang siapa di dalam kubur itu bisa selamat daripada ujian-ujian, cobaan-cobaan, maka yang sesudahnya lebih inting, lebih mudah dihadapi.
Tapi bila dalam kubur sudah kada lulus tes, maka yang selanjutnya pasti akan lebih berat yang dihadapi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, inna suratan min kitabillah ma hiya illa 30 ayah syafa'at li rajulin hatta akhrajathu minan nar yaumal qiyamah wa adkhalathu al jannah wa hiya suratu tabarak, akhrajahu Tirmidzi wa hasanah. Bahwa di dalam Al-Qur'an itu ada satu surah, tidak adalah surah itu melainkan 30 ayat yang bisa memberikan syafaat bagi seseorang sehingga dia bisa mengeluarkan dari api neraka pada hari kiamat dan memasukkan akan orang yang membacanya ke dalam surga, yaitu surah Tabarak tadi. Para muhibbin rahimakumullah, sekian banyak hadis yang menerangkan tentang keutamaan surat ini. Oleh karena itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik orang Ansar, baik orang Muhajirin, baik orang yang merdeka atau hamba sahaya, baik yang tua, muda sampai anak-anak, mereka hafal dan membaca Tabarak itu tiap malam. Itu pada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi mudah-mudahan dengan adanya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang sudah membiasakan membaca surat Tabarak, bertambah kemantapannya, bertambah keteguhannya, dan yang balang kambingan Tabarak mudah-mudahan dapat istiqamah. Nang belum biasa sama sekali membaca surat Tabarak tiap malam, mudahan diberi Allah taufik dan hidayah sehingga bisa selamat daripada ujian, fitnah dan siksa di dalam kubur.